Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Januar Bagus Indranata dari PNM kelas 03A. Saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan UTS saya dalam mata kuliah perilaku organisasi. Langsung saja, keberadaan pertama. Keberadaan organisasi yang dikitari oleh lingkungan membangun hubungan yang bersifat open system. Apa yang dimaksud dan dijelaskan? Pertama, saya akan menjelaskan sedikit tentang lingkungan. Lingkungan organisasi adalah semua elemen di dalam maupun di luar organisasi yang dapat mempengaruhi sebagian atau keseluruhan dari suatu organisasi. Lingkungan organisasi sendiri terdiri dari dua, lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal yaitu berpengaruh langsung ke dalam organisasi, meliputi karyawan, pimpinan, ataupun manajer dalam suatu organisasi tersebut. Sementara untuk lingkungan eksternal adalah lingkungan yang tidak berpengaruh langsung, seperti konsumen, stakeholder, pemerintah, dan sebagainya. Kemudian organisasi yang dikitari lingkungan akan membangun hubungan open system, keterbukaan sistem yang berhubungan dan terpengaruh dengan lingkungan lainnya. Organisasi yang dikitari lingkungan pastinya akan berinteraksi dengan lingkungan, di mana organisasi akan menerima masukan dari lingkungan serta menghasilkan keluaran untuk lingkungan itu sendiri. Di era globalisasi saat ini, hubungan antara organisasi dan lingkungan luarnya berlangsung secara terbuka. Jadi ada pengaruh yang terbuka karena adanya ketermudahan sistem, ketermudahan akses, dan ketermudahan dalam segala hal di saat ini. Karena pengaruh lingkungan sifatnya terbuka tersebut, maka suatu organisasi harus mempunyai sistem dan pengendalian yang baik. Organisasi harus bisa menyaring mana informasi atau pengaruh lingkungan yang baik dan mana pengaruh lingkungan yang buruk. Dan organisasi pun juga harus adaptif dengan saat ini. Organisasi yang tidak adaptif, yang tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, yang tidak inovatif akan tertinggal dan akan bisa musnah. Karena lingkungan organisasi ini sifatnya dapat menguntungkan juga dapat merugikan. Suatu lingkungan yang menguntungkan akan menambah energi atau sistem terhadap organisasi. Kemudian akan bertolak belakang dengan lingkungan yang merugikan karena harus ditahan dan dikendalikan. Jika tidak dikendalikan, maka lingkungan yang merugikan akan merusak kelangsungan hidup dari organisasi tersebut. Jadi diharapkan di era saat ini suatu organisasi harus bisa beradaptasi dengan baik menghadapi persaingan pasar yang bebas, ya, persaingan pasar global ini. Ya. Karena yang tidak bisa beradaptasi akan tersingkir dengan sendirinya. Contoh beberapa perusahaan yang memang sudah tersingkir karena mereka tidak peka terhadap lingkungan luarnya dan mereka tidak pernah menerima masukan dari lingkungan luarnya. Contohnya adalah Nokia. Di selang beberapa tahun yang lalu atau 10-an tahun yang lalu, Nokia menjadi perusahaan besar dengan pemasok HP hampir di seluruh dunia. Nokia seakan menjadi raja di produksi HP yang lain. Hingga akhirnya pada beberapa tahun terakhir Nokia sudah tidak muncul lagi di pasaran dunia, gitu ya. Nokia sendiri kenapa kok bisa gagal? Karena Nokia terlalu puas dengan apa yang mereka hasilkan dahulu. Mereka tidak menutup diri dari lingkungan luar, mereka tidak mau menerima masukan dari dunia luar, mereka tidak mau berinovasi dari dunia luar, akhirnya mereka yang tertinggal, mereka yang tidak bisa adaptif, mereka tertinggal dan mereka gagal. Hingga akhirnya organisasinya pun sudah tersingkir dari persaingan pasar saat ini. Jadi kita tahu saat ini yang menguasai pasar HP ada Samsung, iPhone, ya itulah mereka yang menerima atau peka terhadap lingkungan luarnya. Jadi tidak boleh dalam satu perusahaan terlalu puas dengan pencapaiannya yang dicapai sekarang dan menutup diri dari inovasi. Sehingga apanya kalau itu terjadi, organisasi tersebut akan mengalami kegagalan. Lanjut ke
pembahasan selanjutnya, lingkungan organisasi di era globalisasi, di era digital saat ini menghadapi tantangan yang tidak mudah. Menurut saudara, lingkungan organisasi apa saja yang dapat menjadi ancaman dan peluang dari keberlangsungan hidup organisasi? Menurut saya yang dapat menjadi ancaman ataupun peluang dari keberlangsungan hidup organisasi ada beberapa aspek, beberapa macam aspek. Aspek pertama mungkin globalisasi dan ekonomi global. Globalisasi bisa mempercepat hubungan sosial perekonomian di antar wilayah dengan adanya pasar bebas. Pasar bebas saat ini, pasar keuangan sudah buka hampir 24 jam, bisa diakses dari manapun. Serta sudah ada peraturan global yang mengaturnya, sehingga transaksi dapat berlangsung setiap harinya tanpa henti. Hal ini memberikan peluang sekaligus ancaman bagi suatu organisasi atau perusahaan. Organisasi perusahaan diharapkan mampu untuk bersaing di dunia internasional dengan adanya pasar bebas ini. Nah, organisasi yang bisa memanfaatkan globalisasi ini dengan ketermudahan akses ini akan berhasil. Namun organisasi yang nggak peka, organisasi yang nggak bisa mengikuti perkembangan zaman, maka yang akan musnah dengan lebih cepat. Dengan adanya globalisasi, kemudahan proses sistem, kemudahan informasi saat ini. Organisasi, jadi suatu organisasi dituntut untuk bisa menerima informasi dari lingkungan luar agar tetap bisa berinovasi dari produk layanan yang diberikan kepada pelanggan. Ya, yang saya sampaikan tadi, organisasi yang tidak bisa mendirikan diri dengan adanya globalisasi dan ekonomi global saat ini akan semakin cepat tertinggal dan akhirnya punah. Jadi perlu sekali melakukan adaptasi ini. Kemudian yang kedua, ada teknologi. Teknologi bisa mempercepat hubungan sosial dan perekonomian wilayah. Kemajuan teknologi saat ini mengakibatkan informasi sangat mudah diakses dan diterima oleh siapapun, dari manapun. Bahkan dunia kerja saat ini tidak bisa dipisahkan sama sekali dengan adanya teknologi. Semua sektor sudah dikuasai oleh teknologi dan mengharuskan perusahaan untuk mengelola pengetahuan, bukan cuma mengelola orang. Jadi perlu adanya pengelolaan pengetahuan agar teknologi ini bisa dimanfaatkan dengan baik dan kita perusahaan tetap bisa melanjutkan eksistensinya di dunia bisnis. Teknologi juga memberikan dampak baik bagi perusahaan kalau perusahaan mampu memanfaatkannya. Namun ketika teknologi tidak bisa dimanfaatkan atau perusahaan tidak adaptif terhadap teknologi, perusahaan akan cepat punah dan akan cepat tertinggal dari perusahaan-perusahaan lainnya. Maka perlu adanya kompetensi-kompetensi yang baik dari karyawan yang ada di perusahaan. Hingga perlu adanya pengelolaan pengetahuan, bukan cuma pengelolaan orang dari suatu perusahaan. Kemudian ada peningkatan pengaruh pelanggan. Kemudahan teknologi saat ini memudahkan informasi atau kemudahan akses dari manapun dan bisa diakses oleh siapapun. Akses tersebut, dengan kemudahan akses tersebut, pelanggan akan mudah membandingkan produk-produk dan menentukan pilihannya. Bahkan komunikasi pasar global saat ini akan meningkatkan persaingan global, dan persaingan global akan menawarkan kepada pelanggan pilihan lebih bervariatif dan beraneka ragam, berkualitas tinggi, bahkan dengan harga yang lebih ekonomis. Sehingga perlu adanya suatu organisasi untuk mengetahui apa yang sebenarnya diinginkan oleh pelanggan sebagai acuan mereka untuk menentukan produk mereka. Sebab organisasi yang tidak mengikuti perkembangan tren dan tidak mengetahui pasar, apa yang diinginkan oleh pelanggan, mereka akan tertinggal dengan perusahaan-perusahaan lain atau organisasi lain. Jadi penting sekali untuk melibatkan pelanggan saat ini dalam menentukan strategi dan operasional perusahaan. Kemudian nomor 4 ada sumber daya manusia atau lingkungan internal. Diperlukan pengetahuan dan pembelajaran sebagai aktivitas utama organisasi, berikan kepada sumber daya manusia yang ada atau karyawan yang ada. Seperti yang saya sampaikan tadi, perlu adanya pengelolaan terhadap pengetahuan, bukan pengelolaan terhadap orang saja. Karena teknologi ini telah membawa teknologi dan globalisasi ini telah membawa ada ekonomi yang berbasis pengetahuan. Pengetahuan ini diperlukan untuk meningkatkan kemampuan karyawan,
Pengetahuan ini diperlukan untuk memperbaiki produk dan layanan serta mengatasi masalah-masalah yang terjadi. Perusahaan diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan untuk meningkatkan kualitas berdasarkan ide-ide dan inovasi baru tadi. Dan harus peka terhadap lingkungan luar agar ide-ide dan inovasi baru ini bisa lebih bervariatif lagi dan lebih baik lagi. Organisasi yang tidak bisa mengembangkan potensi karyawannya dengan baik tidak akan bisa bersaing di era digitalisasi saat ini. Apalagi organisasi yang karyawannya tidak mau berkembang dan mengembangkan kompetensinya, pastinya akan tertinggal dengan perusahaan-perusahaan lain. Maka perlu adanya pengelolaan orang atau organisasi pembelajar dalam suatu organisasi agar organisasi tetap bisa aktif dan bisa melanjutkan kesuksesannya di era pasar global dan globalisasi saat ini. Kemudian lanjut ke pertanyaan kedua, bagaimana saudara mendeskripsikan konsep positif psikologi memainkan peran dalam perspektif perilaku organisasi? Ini kita mulai dari psikologi positif. Apa itu psikologi positif ya? Jadi psikologi positif adalah orientasi psikologi yang awalnya dulu itu pada kekurangan dan psikopatologi. Sekarang dengan adanya psikologi positif lebih fokus pada kekuatan dan kehidupan yang positif dari seseorang. Tujuan utamanya adanya psikologi positif ini untuk mempercepat perubahan dalam psikologi yang awalnya dikuasai dari hal buruk, sekarang menjadi lebih fokus untuk membangun kualitas terbaik dari kehidupan. Itu psikologi positif. Terus konsep psikologi positif yang berperan dalam perilaku organisasi atau aja. Kenapa kok psikologi positif berperan dalam perilaku organisasi? Pertama, dalam psikologi positif ada kepuasan hidup. Nah, kepuasan hidup ini tentunya akan mempengaruhi perilaku organisasi. Karena perilaku positif menuntun karyawan atau individu mencapai kepuasan hidupnya, yang mana kepuasan hidup peroleh atas tercapainya visi atau tujuan dari setiap individu. Karyawan yang berorientasi atau individu yang berorientasi pada kepuasan hidup pastinya akan mempunyai semangat dan mau berkembang untuk mencapai kepuasan hidupnya. Dampaknya organisasi pasti akan menerima kinerja yang baik dari karyawan tersebut. Jadi pentingnya di situ. Terus kemudian ada potensi positif manusia. Psikologi positif menyatakan bahwa semua manusia mempunyai potensi masing-masing. Penerapan psikologi positif di perusahaan akan memudahkan perusahaan atau karyawan untuk mengetahui potensi masing-masing. Jika potensi dari karyawan dikembangkan, akan tercipta ide-ide yang maksimal bagi perusahaan. Jadi perusahaan perlu adanya memahami potensi dari masing-masing karyawannya, sehingga perusahaan bisa memetakan PIC dari masing-masing tugas, sehingga ketika dikumpulkan keahlian-keahlian dari masing-masing akan menimbulkan akan menghasilkan suatu ide-ide bagus, ide brilian, termasuk inovasi-inovasi baru yang lebih brilian. Kemudian yang ketiga ada kebahagiaan sejati. Psikologi positif memberikan perhatian terhadap cara individu atau karyawan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki untuk menyelesaikan tugas yang bersifat tantangan. Tugas-tugas ini yang kemudian memberikan pengalaman yang membuat kehidupannya menjadi lebih bermakna. Kebermaknaan hidup ini dikenal sebagai kebahagiaan yang sejati. Perilaku karyawan yang seperti ini pastinya sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan dari suatu perusahaan tersebut. Saya juga akan menyampaikan perilaku dari organisasi yang menerapkan psikologi positif. Organisasi yang menerapkan psikologi positif punya rasa optimisme. Optimisme adalah sikap yang mempunyai harapan baik dari segala hal. Optimisme mempunyai kekuatan positif di tempat kerja. Orang yang optimis akan termotivasi untuk bekerja lebih keras, lebih puas, tekun dan dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Jadi secara fisik dan mental orang yang optimis akan lebih kuat. Yang kedua, mempunyai harapan. Harapan mencakup keseluruhan persepsi bahwa seseorang dapat mencapai tujuan.
Orang yang mempunyai harapan dalam profesi yang penuh tekanan akan berkinerja lebih baik. Perusahaan yang mempunyai karyawan atau SDM yang punya harapan tinggi, ada perusahaan yang mempunyai keuntungan lebih besar nanti ke depannya. Jadi, perlu sekali adanya harapan. Terus yang ketiga adalah kebahagiaan. Kebahagiaan yaitu adalah suasana hati atau emosi seseorang. Orang-orang yang penuh kebahagiaan dalam kehidupannya cenderung lebih puas pada pekerjaan mereka. Kemudian yang keempat ada resiliensi. Resiliensi ini adalah kapasitas untuk memikul kesukaran, konflik, kegagalan, bahkan kejadian positif, kemajuan dan tanggung jawab meningkat. Kemudian untuk memikul itu mencakup fleksibilitas, penyesuaian kemampuan adaptasi, dan responsif secara terus-menerus terhadap perubahan ketidakpastian. Kecerdasan emosi individu yang memiliki resiliensi yang baik dan sangat berguna bagi organisasi atau perusahaan. Yang kelima adalah kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi ini menjadi kapasitas untuk mengenali perasaan diri sendiri. Jadi kemampuan untuk mengenali perasaan diri sendiri, mengendalikan perasaan diri sendiri, untuk memotivasi diri untuk mengolah emosi sendiri dan hubungannya dengan orang lain. Ini diperlukan juga dalam suatu perusahaan. Yang keenam ada efikasi diri. Jadi efikasi ini mengacu pada keyakinan individu mengenai kemampuannya untuk memobilisasi, motivasi, sumber daya, dan tindakan yang diperlukan berhasil melaksanakan tugas dalam konteks tersebut. Jadi dari 6 itu adalah contoh perilaku-perilaku dari perusahaan yang menerapkan psikologi positif. Kemudian pertanyaan terakhir, jelaskan seluas-luasnya opini saudara tentang hubungan kekuasaan, politik, dan pemberdayaan anggota organisasi terkait dinamika konsep learning organization yang saudara pelajari. Jadi apa itu kekuasaan? Kekuasaan adalah kemampuan seorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang lain atau dalam kelompok sesuai keinginan dari pelaku sendiri. Jadi sangat memungkinkan untuk melibatkan kekuasaan dalam setiap interaksi, hubungan sosial atau organisasi. Jadi orang itu akan cenderung mempengaruhi individu lain dan organisasi dalam setiap tindakan perilakunya dengan melakukan tindakan. Jadi kekuasaan sendiri merupakan kapasitas seseorang untuk mempengaruhi cara berpikir dan cara berperilaku orang lain. Kemudian politik, apa itu politik? Politik penting artinya dalam satu organisasi menurut saya. Karena di dalamnya terjadi suatu proses berorganisasi yang mempunyai dampak terhadap perilaku setiap individu anggota yang ada dalam organisasi. Politik dalam organisasi merupakan proses untuk memahami manajerial, proses manajerial. Perilaku positif, perilaku politik, merupakan perilaku yang secara organisasional tidak ada sanksinya, yang memungkinkan dapat merugikan bagi tujuan organisasi atau kepentingan orang lain dalam organisasi tersebut. Jadi itu kekuasaan dan politik. Lantas ada beberapa taktik politik yang berdampak pada organisasi pembelajaran. Jadi beberapa taktik politik yang mungkin akan berdampak pada dinamika organisasi pembelajaran diantaranya adalah meningkatkan kemampuan mengganti. Kan dalam satu organisasi hanya ada satu orang atau yang mampu melakukan tugas yang dibutuhkan organisasi, maka ia katakan sebagai memiliki ketidakmampuan mengganti. Taktik atau politik ini biasanya ditemui dalam organisasi dan ini sangat berdampak terhadap dinamika organisasi. Dekat dengan manajer yang berkuasa, misalnya seorang karyawan ada yang ingin dekat dengan manajer berkuasa, membangun koalisi, mempengaruhi proses pengambilan keputusan, ada juga menyalahkan pihak lain ketika ada kesalahan atau ketidaktercapaian dari suatu tugas, memanipulasi informasi, menciptakan dan menjaga image dan baik. Jadi antara kekuasaan dan politik mengandung dampak terhadap organisasi. Kekuasaan.
kekuasaan tersebut dapat jadi sangat memungkinkan untuk membuat kekuasaan itu tadi terhadap interaksi dan hubungan sosial pada organisasi. Jadi dengan banyaknya jenis kekuasaan yang ada di organisasi, setiap individu mempunyai jenis-jenis kekuasaan tadi, maka suatu dinamika dalam organisasi akan beraneka ragam. Informasi yang disampaikan atau diterima, atau pengalaman-pengalaman yang diterima dengan dinamika saat organisasi pembelajaran akan lebih luas lagi, sehingga akan membutuhkan ide yang lebih-lebih. Terus taktik-taktik politik tadi yang disampaikan juga akan menyebabkan dinamika antar karyawan dalam organisasi pembelajar. Mungkin akan mengaku stabilitas dari harmonisasi organisasi. Namun pembelajaran atas adanya dinamika disebabkan oleh politik di organisasi tadi memberikan pengalaman yang lebih juga bagi karyawan dan perusahaan. Akan ada pembelajaran yang diambil dari proses itu tadi. Dengan adanya keanekaragaman individu, maka karyawan akan lebih adaptif dalam menghadapi karakter masing-masing. Dengan berpengalaman dari taktik-taktik politik yang ada di dalam perusahaan, itu karyawan diharapkan akan mampu lebih adaptif terhadap dunia luar atau lingkungan luarnya. Kemudian sebenarnya dari kekuasaan itu ada beberapa jenis tipe-tipe kekuasaan. Ada kekuasaan yang berpusat pada kemampuan atau memberikan imbalan pekerjanya, disebut reward power. Ada kekuasaan yang bertipe pada paksaan, itu coercive power. Ada legitimasi power, kekuasaan yang sah, itu kekuasaan yang sebenarnya. Ada referent power, tipe kekuasaan didasarkan pada suatu hubungan kesukaan. Ada power, kekuasaan berdasarkan pada keahlian. Setiap tipe dari kekuasaan tadi juga berdampak pula terhadap organisasi pembelajaran. Adanya tipe-tipe kekuasaan yang dimiliki oleh setiap individu ataupun pimpinan akan berdampak positif bagi organisasi pembelajaran. Jadi setiap individu dapat belajar dari tipe-tipe kekuasaan dari masing-masing individu, sehingga akan menghasilkan kolaborasi yang baik bagi perusahaan. Di lain, adanya perbedaan tipe kekuasaan dari masing-masing individu akan menimbulkan banyak perbedaan pendapat, sehingga akan sering terjadi proses diskusi dan proses dinamika untuk menentukan suatu gagasan, ide ataupun keputusan dalam organisasi. Hal tersebut baik adanya untuk organisasi belajar. Jadi itu dampaknya kekuasaan politik. Lantas dan terakhir, dampaknya terhadap pemberdayaan anggota, terhadap dinamika pembelajaran organisasi. Jadi pemberdayaan pegawai itu berarti memampukan dan memberi kesempatan pegawai untuk melakukan fungsi-fungsi manajemen dalam skala yang menjadi tanggung jawabnya, baik individu maupun kelompok. Jadi perlukan adanya pemberdayaan anggota ini dan mengetahui macam-macam kompetensi dari anggota ini tadi, hingga akan terbentuk PIC untuk setiap tugas yang ada, dibandingkan pada organisasi pembelajar. Jadi setiap kali anggota dari organisasi pembelajar akan fokus terhadap salah satu tugas yang harus diselesaikan dari awal hingga akhir. Dan tugas-tugas tersebut berbeda-beda antara satu dan individu lainnya. Sehingga pada akhirnya ketika tugas itu dikumpulkan akan tercipta inovasi baru dari baru yang baik untuk perusahaan. Jadi memberdayakan pegawai adalah sebuah keharusan organisasi yang tidak memuakan atau memberdayakan pegawai yang memiliki serta menutup diri dari peraturan global yang selalu berubah, maka akan menjadi penonton bukan pemain. Yang sampaikan tadi, organisasi yang nggak memiliki organisasi pembelajaran tidak akan bisa bersaing di era globalisasi ini dan akan punah kemudian hari. Jadi memberdayakan pegawai itu bukan memberikan pegawai itu berarti memampukan dan memberi kesempatan untuk melakukan fungsi-fungsinya. Jadi akan ada kesempatan yang diberikan pegawai. Melalui proses-proses kesempatan itu akan timbul
pembelajaran-pembelajaran baru atau pengalaman-pengalaman baru yang baik untuk organisasi. Jadi ada beberapa proses yang dilakukan perusahaan untuk memberdayakan pegawainya. Nah, ada beberapa tahap. Yang pertama proses diseminasi informasi. Yang kedua tahap konsultasi. Yang ketiga tahap pengumpulan ide. Yang keempat pendelegasian. Yang kelima adalah pemberdayaan. Jadi tahapan-tahapan tersebut termasuk dalam organisasi pembelajaran. Jadi perlu sekali di era saat ini melakukan atau di era saat ini perusahaan untuk memiliki organisasi pembelajar di dalamnya. Karena perlu sekali adanya kompetensi-kompetensi yang unggul untuk menghasilkan ide-ide yang baru, tapi terhadap lingkungan luar. Organisasi tetap berjalan dan bisa melanjutkan eksistensinya di era ekonomi global saat ini. Baik, mungkin cukup jawaban dari UTS organisasi yang disampaikan. Demikian saya akhiri, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.